alhamdulilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il amali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tertua karomin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian kitab sedang yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada yang paling utama kecuali kita berharap kepada Allah. Syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur sehingga kita bisa duduk bersila di majelis ilmu yang salah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian mencari tetesan ilmu taufik, tetesan ilmu kebukanya kasaf kita, mudah-mudahan untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para orang tuaku, pada kesempatan malam hari ini tentunya malam yang bahagia bagi ruh-ruh yang mau diajak ngaji. Di ruh-ruh kita ini ngaji sak badannya insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tentunya apapun kegiatan yang ada di daerah kita ini disupport oleh MWC Kecamatan Togamba ataupun bisa dikatakan Nahdlatul Ulama, yaitu berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya bisa kita untuk mendapatkan barokah ini, terangkan lagi layar panggung. Barokah dari kajian kita tentunya tidak melupakan sosok-sosok yang paling penting, yaitu kedua orang tua kita, para guru-guru kita. Tentunya di awal daripada kajian ini kita akan memberikan hadiah kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita. Nantinya hadiah pahala yang kita dapatkan malam hari ini diberikan oleh Allah, sampaikan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam harus sama-sama kita limpahkan, kita bacakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Nabi yang kita harapkan syafaatnya insya Allah dengan memperbanyak sholawat, bacaan-bacaan yang penuh dengan dinginnya alam semesta ataupun dinginnya hati kita. Dengan baca sholat tersebut bisa membuka hati kita senantiasa cinta terus kepada Rasul, dan kita besok diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'ihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa li kafatil anbiya'i wal mursalin subhanallahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila raqibati sahabati wal kharamati wa husnul sayyidina Fatimah az-Zahra wa qad Syatal mu'minin radhiyallahu anhum wa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
muhadditsin wa mufassirin wa sayyidatina syafi'atul muhammadin wa ila arwahi kulli waliyin wa awliyatina wa mu'minina wa mu'minatin masyarakat al maghribi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Subhana rabbika al-istilatul qadratin sabadatul khususan ali turuk sayyidina maulana sultanul awliya sayyidina syihatul qadri wa sayyidina al-qasujuri jibadati sayyidina 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 al-qadri wa sayyidina habibi wa sayyidina hasan wa sayyidina al-sadiq wa sayyidina wiyadul rasul sayyidina sayyidina Muhammad bayyid al-sayyidina khususan al-awliya وصلهم وفضل ما لسلسلته ولا في دين المرسل وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo kita berikan fatihah kepada orang tua kita, guru kita semua. Amin. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salatu wassalamu ala sayyidina ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Qala musannifullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Bapak Ibu, para orang tua kami, ngaji kitab ini gak harus semua bisa dipahami. Sedapatnya, setetes pun tidak apa-apa. Kalau memahami semua, tidak kelompok golongan kita. Karena kalau kita itu mau memahami sebetulnya, bahkan dia tidak harus bisa kumpul. Artinya kita harus muslah. Muslah itu di tempat sepi. Nah, jadi kita itu yang penting dapat walaupun setetes, sedikit saja, setetes saja udah. Itu andai kata dibawa itu nur yang setetes itu bisa mengalahkan semuanya. Artinya itulah bukti bahwasanya tauhid ataupun kitab kajian yang bisa dikatakan tasawuf ini sangat besar kekuatannya itu karena menauhidi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ladzi tatlubu wa usuluka ilal maula wa tamurukuni qalbika ila syai'in siwahu amamaka wala taqif inda ma kusifalaka wala tafarraja adharat laka mahasinaha wa muqawwinati kata sekhiril hayawanati wal masyur al-mu'in. Jadi salik itu kita yang sedang menjalani hidup itu beda-beda versinya. Orang yang menjalani itu hidup itu beda-beda. Sama dengan kita sedang menjalani ibadah, itu beda-beda pemahaman dalam kasabnya yang diberi oleh Allah. Ada kadang orang diberi kasab dibukakan macam-macam makrifat, ada kadang orang tersebut tidak dibuka-bukakan. Jadi ilmu itu sangat halus, sangat lembut karena ilmu itu bukan barang kasar. Ilmu itu barang yang lembut. Nur itu kan lembut. Kalau sudah belajar ilmu, tahu barang lembut seperti jarum itu lembut.
pentol itu kan lembut. Kalau kita berhenti tidak terus menjalani cari ilmunya, maka ya akan berhenti. Kahanan lahiriah makhluk itu tidak melihat, tidak kelihatan. Keindahan itu tidak akan bisa dilihat tanpa diusahakan, dicari. Contoh seperti kita sama-sama ini makan nasi, bisa naik kereta, bisa jalan sini, ya. Tapi caranya untuk menundukkan hayawan-hayawan yang buas, yaitu tidak semua bisa kita laksanakan. Ada yang panjang itu diberi oleh Allah bisa menundukkan hayawan-hayawan buas seperti pawang-pawang. Kadang kita itu udah berusaha mengamalkan ilmu itu, toh juga kita tidak bisa menjadi pawang. Kenapa? Dalam satu mungkin kita nggak yakin, keduanya karena kurang mantap. Dulu Pangeran Diponegoro waktu di Karangbolong itu daerah Jawa Tengah, daerah Kebumen, ada namanya Karangbolong. Tentara Belanda ini mau masuk saja bingung, karena yang nampak di situ adalah hutan, tertutuplah hutan. Nah, karena beliau itu yakin, beliau itu pancen cara mengamalkan amalan itu yakin, ya seluruh kompeten itu tidak nampak bahwa di dalam gua Karangbolong itu begitu yang namanya Pangeran Diponegoro sama tentara-tentara itu tidak bisa dilihat. Lah sekarang kita mengamalkan ribuan kali pun pengen terbang contohnya, karena kita nggak yakin nggak terbang. Wong kita itu sudah beda kelas sama beliau-beliau yang zaman kala itu. Kita bisa melihat dulu orang mau ke Makkah itu nggak naik perahu, nggak naik nggak naik pesawat. Dia jalan di air. Berjalan di air itu bisa. Kalaupun sama-sama dulu orang itu mengamalkan ya hayu, ya qayyum. Nah sekarang kita mengamalkan pun pakai puasa lagi. Kok nggak bisa malah tenggelam kalau kita jalan di laut. Nah itu keyakinannya itu kurang kalau kita itu jarang. Sekarang itu langsung nengok. Dulu kalau kita dengar orang-orang tua dulu, para guru-guru kita, ada orang berzikir duduk bersila itu bisa terbang. Itu nyata dulu. Sekarang ribuan kali itu bukan terbang, mandek, katanya bisa terbang. Yang terbang itu ya angan-angannya. Kalau dulu panjang terbang seorang-orangnya gitu. Ini nyata. Kalau orang dulu, wali-wali dulu, para kiai dulu itu bisa tahu. Bahasa Jawanya otak hati. Maksudnya masyarakat sebegitu banyak itu hatinya ini begini, orang ini hatinya bisa membaca hati seseorang dulu. Sekarang kita nggak bisa. Yang ada hanyalah pikirannya kosong. Hatinya nggak bisa memandang, pikirannya kosong. Kenapa? Karena mesinnya itu tidak pernah normal. Orang sekarang itu mesinnya nggak pernah normal. Dalam konteks mesin itu, mesin apapun harus ada pendingin. Mesin mobil itu ada pendinginnya radiator. Radiator itu di mana? Kalau di dalam manusia itu di kalbun. Radiator itu airnya macam-macam, bisa air gambut tetap bisa jalan, tapi lain ceritanya dengan air aqua. Kalau airnya yang baik yang dimasukkan di dalam radiator,
yang terbaik ada itu yang bisa perjalanan ribuan kilometer tetap dingin. Sebegitu juga manusia, kalau radiatornya itu yang baik, apalagi yang terbaik, di dalam radiator itu isinya, radiator itu hati, kolbun kita, dalamnya itulah isinya zikir. Ya, kalau zikirnya orang tauhid ya Allah Allah, karena itu zikir yang sangat sempurna mengisi radiator. Kalau udah Allah Allah, pasti mesin itu nggak akan panas. Mesin itu di mana? Nafsu. Ini sini, ini mesin. Kalau mesinnya panas saja berarti radiatornya konslet. Ini mesin ini. Latifatul nafs ini mesin. Ini kalau bisa dikuasai semua, perjalanan itu selagi mesin belum ledak tetap berjalan. Tapi ingat, bisa dinginnya mesin ini karena ada radiator. Nah, mesin ini bagaimana? Mesin ini mengikuti ini, bukan ini mengikuti ini. Kalau ini mengikuti ini, hancur. Kalau mobil itu mengikuti mesin, tidak mengikuti ada radiatornya, hancur. Ya begitu juga manusia. Kalau manusia mengikuti nafsunya saja, ininya nggak diisi radiator yang baik, hancur. Lah kita sekarang ini ikut toreko, ikut suluk, ikut zikiran, tapi sebatas membeli rumahnya, rumah radiator, tapi isinya kosong karena mau diisi tidak mau, tumpah, sehingga tidak bisa merubah perilakunya. Sehingga yang ada di sini ini nafsu. Latifatul nafs ini yang akan merubah ini. Karena apa? Nurnya lafaz Allah tidak di situ, terakhirnya tidak bisa nyambung ke dalam nafsu. Latifatul nafsu ini penguasa ini. Kalau ini nggak penguasa, tapi apapun yang ada di dalam kendaraan itu tadi. Beda lagi sama roh. Roh itu penentu kabel semua. Kabel yang ada di kereta maupun di mobil. Konslet sikit kabel itu ruamok semua. Maka macam-macam ilmu itu kalau sudah panas, artinya panasnya mesin, yaitu nafsunya, cepat-cepat diisi yang bagus itu radiator biar dingin terus. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini penting, mesin itu penting. Kalau nggak ada mesin kereta mobil nggak jalan, tapi radiator lebih penting. Isinya lebih yang baik. Nah, semua itu apakah kita alami? Ya pasti dialami oleh setiap manusia. Pentingnya dapat ilmu yang bisa menenangkan jiwa dan raga. Jiwanya, seluruh badan itu dingin, raganya nyaman, dingin beribadah. Maka orang-orang tauhid itu nggak ada yang takut mati. Malah mati itu adalah pilihan yang paling tepat dan paling menyenangkan. Kita orang syariat takut mati, karena orang syariat itu kalau mati pasti gosong. Itu pasti. Orang syariat itu kalau mati pasti gosong. Beda sama orang tauhid. Orang tauhid itu ataupun orang tasawuf, orang tauhid, orang ma'rifat meneh. Wah itu kalau meninggal enggak bakal gosong. Dia utuh jasadnya. Nah kalau kita itu masih menganggarkan syariat saja tanpa mencari tauhid, gosong. Nalkin Kang Sobri, nalkin mayit. Talkin itu bagi siapa yang bisa masuk? Bagi orang-orang yang pancen sudah ikut torekoh, ikut tauhid. Berarti sudah pernah sekolah. Sekolah dalam konteks sekolah untuk khusus
supaya di dalam pelajaran itu bisa nyambung, yaitu sekolah khusus. Kalau jenengan kasutri contohnya nalkin orang yang meninggal ini belum ikut tauhid, belum toreko, mohon maaf masuk saya beloko, itu bingung. Sama dengan belum pernah sekolah, jadi bingung. Ditanya ini arahnya kemana, kalinya berapa, bingung. Beda sama orang yang pernah sekolah, langsung lengket. Itu nyata perbedaannya. Maka sesungguhnya ujian dari Allah itu biar kita tidak sampai kufur, biar kita tidak jadi fitnah hidup, supaya tidak berhenti terus mencari ridho Allah. Yang diridhoi Allah itu di dunia ini apa toh? Loro. Dua. Dunia ini belum akan kiamat kalau dua itu masih dikerjakan. Yang pertama ada masih majelis ilmu, yang kedua masih adalah majelis zikir. Itu belum akan kiamat lah. Kalau itu sudah nggak ada, sementara majelis zikir diganti majelis horok, dangdutan, atau majelis ilmu diganti saling joget-jogetan, wallahu alam. Nah ini, karena kalau kita itu terus bisa berjalan tidak berhenti, ya sama dengan lah, udah tahu bahwasanya yang mau dilewati ini api, kok kita berhenti, ya bakal ya jalan terus loh, supaya tidak kena bakar api. Seperti mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan itu tidak akan pernah berhenti yang Allah berikan. Tapi kita yang sebagai pensyukur itu suka berhenti mandek. Contohnya Pak Buyung ngefans sama Palestina, ya doakan. Ya, ngefansnya Pak Buyung sama Palestina harus mau berinfak setiap bulan 500.000 kirim ke sana. Terus urusan negara itu gak usah ikut-ikutan. Yang lebih dekat ada yang lebih bermanfaat. Di mana di situ ada pembangunan, panti asuhan, gedung MPJ itu perlu. Ngapain jauh-jauh 500.000 kirim ke Palestina? Gue mati nih. Yo, kita bukan sekolah, itu udah urusan negara. Urusan kita mendoakan. Waktu itu gak cinta sama umat Islam, negara itu sudah. Lek kowe dhewe duwe ning kampungmu kowe nek masjid musala dibangun iku wae lah, ora sabar kok. Oh, dadane Palestina tiap bulan wajib 500.000. Iku wis terlalu keduren. Ya doakan Palestina itu. Kalau urusan bantu-bantu wis negara wis bantu wis. Ora si ning kene, ora si rono. Ning Palestina apa ning kono demo ning Katahani kono. Apa ning Amerika loh, mungkin di demo siapa demo? Bupati ini demo lucu, bupati ini orang Muslim kok. Ini demo. Ini yang kurang kerjaan ini. Di sekitar kita itu banyak yang sengsara nggak makan, mau berobat aja susah. Lek urusan negara, wis urusan negara. Makanya, ya apa nggak boleh kita membantu sana? Ya boleh, doa aja yang paling penting. Kalau untuk urusan sana, loh Arab itu sugih, Arab itu sugih. Lah kan di kono toh, ya tinggal bantu kono. Nah ini kadang-kadang kita itu sok ketinggian. Wah harus aku tiap bulan bantu Palestina. Loh panti asuhan lo ngawe-ngawe. Kok tetap Palestina bawa setiap bulan 500.000 ya lumayan kan lagi bayari utangnya lumayan. Ngapain adu-adu orang?
Jelas lagi. Kono ya kok sing ngirim 100, sing gawa rono 100, sing ono 100 kabar gembira. Entah bener lah enggak, ada sampai sekian M donasi rumah dicaplok. Indonesia bro, duit bro, enak. Ini hati-hati, nggak usah pala tinggi-tinggi lah. Ada duit 10.000, 20.000 wes lah. Di pantai asuhannya jelas ya. Yang ngalir sampai hari kiamat. Diniati di wong luar. Itu jelas itu nyambung. Wes langsung wae lono. Kirimin panggung, wes jelas wong. Oh 500.000 kirimin nang Palestina. Sayang lah. Tanggung Mbak Boy. 100.000 tanggung nang Palestina. Ya iyalah. Saya semua dapat 100 sekian. Lho Labuan Batu Selatan lho. Sing omahe ambruk ora mangan yo enek. Itu urusannya tangga. Urusannya kita itu. Lah urusannya Palestina itu pokoknya urusan negara. Negara itu sugih-sugih. Wis kon bantu lono. Kita doakan dari sini sehat-sehat. Mudah-mudahan berhasil sana bisa bahagia. Itu jangan pula kalau gitu berarti gak cinta. Wong cinta itu gak harus seperti itu, mendolimi dirinya sendiri. Gak ada diadakan contoh. Wong cinta karo Said Hasan Hussein itu gak harus kita itu memukul diri kita sendiri, menghancurkan diri sendiri, gigi kita dipotoli terus biar berdarah-darah rasa cinta. Itu dolim. Ini sekarang ini medsos ini ngeri Mbak. Ngeri. Ya kita yang udah jelas ya Allah. 1.000-2.000 dikumpul di kotak koin, dikumpulkan tiap bulan tuh bangun itu. Malah tetangga kita sendiri ada yang setiap bulan donasi 500 langsung dikirim. Kemana kirimnya? Apa langsung ke anak sana? Kalau ke anak sana langsung itu Palestina langsung diberikan beras itu oke. Malah masih di Indonesia dipotong bos. Ini biar kumuben, mana sekarang kumuben. Umpamanya nyata kok. Ini panti asuhan ini loh, si utangnya 80 juta itu yang panggung. Iki bosane iki panggung iki lho, apa? Cerita-cerita. Iku lho sing dibangun jelas. Engko ke depannya wis jelas. Yo. Nah, ini kurangnya pemahaman syukure kita. Buat kapanpun orang dia itu Palestina itu manusia itu senang. Wes dijamin kuwi sing mati iki mau syahid. Wes senang. Lah kita untuk senenge ngenes. Ngenes. Ayo tuh. Kata Mbah Musoneh, kalau kamu memohon apa saja kepada Allah, itu berarti kamu menyuruhi Allah. Kita jaroiki Allah, berarti kita curiga kepada Allah. Seharusnya kita gak usah curiga kalau Gusti Allah. Allah kok dicurigai piye? Artinya orang-orang yang menjadi hamba ataupun murid yang sedang suluk, orang usah curiga kalau Gusti Allah. Selagi kita hidup mau bekerja, ya udah kerja saja. Mau disuruh Allah kerja kok, bukan jadi presiden kok, enggak kok. Supaya disibukkan untuk menjalani apa yang bisa mendekatkan badan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan cara amal soleh, amal bagus. Jangan sampai hatinya disibukkan dengan terus memohon kepada Allah. Allah cuman Allah, aku dulu nggak pernah ganggu orang, aku sholat malam, kenapa aku tidak dibuat? Siapa yang buat? Iya diguna-guna, aku nggak pernah nyakiti orang pula. Ini terus terang orang tersebut itu curiga kalau Allah. Allah dipaidu, Allah di apa bahasa paidu itu? Allah dibantah terus. Lalu murid nyuruh rezeki.
Iku sing bisa bantu awake supaya diberi luas rezekine. Ini kita ngeri ini. Berarti kita itu termasuk curiga Allah. Kowe wedi menurut awake pangan rezeki karo aku. Kata Gusti Allah. Sing penting kowe usaha. Itu kok usaha dua. Salat ya salat, cari rezeki. Wis ora usah jalan-jalan wis tak wae kowe. Allah, urusan cair loh. Gue rasa gue curiga aku. Sebenarnya kerja cair. Amin. Belum nyangkul, belum nandur cair. Dia nggak curiga. Jadi makanya kita harus masukkan sedikit-sedikit ke supri ya. Nggak usah nggak usah curiga. Yang penting jenengan dongo anakku kerasan selesai. Iya loh jadi aku pondok rajin. Dari lajang aku gak betah ya, itu curiga Gusti Allah itu. Aku wis astagfirullahaladzim. Curiga Gusti Allah. Wis rasa curiga, yang penting bocah itu mau didukung wis. Balik terleh. Balik Samsul biyen. Mesti kerasan. Lah, ngono. Wah, aku di pondok sini dari mulai lajang, anakku malah gak kerasan, mak misi-misi aku, wes. Orang curiga wis Allah, wes. Curiga orang awake dhewe. Kalau sudah seperti itu kita gak pernah curiga sama Allah. Ingat, kalau kita gak pernah curiga sama Allah, berarti kita tidak pernah curiga sama orang. Nah ini kesalahan kita. Kita gak curiga sama Allah, tapi kita suka curiga sama orang. Nah ini bahasa berat. Apalagi dalam saat-saat seperti ini ya. Satu mencuriga ini, waduh, bisa menyebabkan cara kita memandang Allah itu ya hilang. Secara memandang Allah secara mata batin itu hilang. Oh, boleh menungso. Kayaknya nyurigai karo kawanmu. Oh, ya. Berarti bahasa di sini kamu tidak dalam kehendak Allah ataupun di dekat Allah, karena di mana perkara yang hadir di hadapan Allah atau di hadapanmu itu tidak perlu dicari. Ora usah digoleki, ning arep cuma nek sumur, nek banyune ya wis tinggal diambil aja, enggak usah dicari lagi sumur yang lain. Gak usah cari sumurnya, itu aja sumur udah. Gak usah bingung-bingung. Apa yang dikatakan Mbak Musonef, kalau kamu memohon keperluan dunia kita kepada selain Allah, soalnya Pak Bupati ini saya tolonglah anakku ini loh, udah S1 ini perlu kerjaan. Tolonglah posisikan dulu tempatnya lah, karena itu kan kawanku teman. Selain Allah. Atau kedudukan, tolonglah kalau bisa di FLTQ itu ketuanya lah, Lajis itu ketuanya lah, kedudukan di dunia, atau macam-macam. Cara kasarnya itu macam-macam tingkah, macam-macam tujuan, macam-macam tempat yang diminta. Nah itu kalau menurut Allah kamu kurang malu harus Allah. Tidak diisi dari Gusti Allah. Ini ruwet kan? Ini makanya kalau ngaji di wong syariat tidak cocok kalau ini, tidak cocok. Orang isin kalau Gusti Allah. Karena kalau kita punya malu, tentu tidak akan menoleh kepada selain Allah. Berat mendengar sini, tapi kan nggak usah ngomong setetes pun noleh lumayan lah. Dan tentu tidak memohon selain Allah. Karena kalau menurut Mbak Musonef, apabila kita mencari apa-apa dari selain Allah, umpamanya kita menghadap kepada manusia, perlu memohon sesuatu, apa yang jadi keperluan dunia itu, di waktu kita mencari itu pasti akan lupa kepada Allah. Lupa. Itu karena apa? Jauh.
dari Allah. Pokoknya nggak nyambung lah kalau sama syariat jadinya. Tapi pada kenyataan seperti itu. Karena kalau kita dekat sama Allah, tentu tidak akan pernah takut yang namanya Allah tidak akan pernah beri rezeki. Tidak akan pernah kita takut jauh dari Allah. Tidak akan pernah kita jauh dari sesuatu selain Allah. Pasti kita akan dekat sama Allah. Kalau kita memandang supaya dekat sama Allah, yaitu pertama, segi hukum syar'i. Kita kalau cerita yang benar, gimana Pak Haji di Kampak, padahal masih di Baghdad. Ini bentar lagi nyampe di Pinawang, padahal masih di Kampak. Ini termasuk bohong. Ini dihindari. Mana bangkanya Bang? Ini mau nyampe ini, padahal masih di Pinawang, yang nunggu di Kota Pinang. Ini termasuk, ini bahasa harus dibuat. Hati-hati Bang Som. Astagfirullah. Nanti itu lama-lama kan konangan. Kita masih di CPR. Masih di sini uangnya ini. Itu enggak kena satu. Waalaikumsalam. Ya jujur aja, saya masih dalam perjalanan kira-kira 10 menit lagi saya posisi di ini. Nah, ini biar aman. Itu yang pertama. Jangan bohong. Kalau kedua, kalau kita itu janji, tepati, jangan diingkari. Jadi jam berapa? Jam 9, siap, saya setengah 9 sampai. Saya nyetor biwa. Ini harus. Yang ketiga yaitu, bila kita itu dipercaya, jangan mengkhianati. Ini dipercaya jadi ketua contohnya. Ada bantuan dari bupati. Mana buktinya? Habis. Dibagi sama 1, 2, 3 orang. Sementara yang di sana itu memerlukan. Tapi kalau MBC Kecamatan Turgama saya yakin kok dibuat kirata itu. Apalagi kan masih bangun ini. Kalau udah gak bangun tuh pokoknya mantap tenang ini. Tiap bulan menerima subsidi. Bukan dari pemerintah, dari MBC. Biar tahu yang nengok-nengok YouTube itu dunia sana. Nah ini kita harus memandang ke situ. Jangan yang penting bisa rupi-rupi awal, bisa cair awak. Walaupun anak awak perlu bayar riba. Lah, gak usah di situ kamu nyarinya, di lain tempat. Kalau nyarinya di situ mah modal lah. Ini maka doanya itu yuk sama-sama kita ya selalu mengingatkan. Kalau kita makin jauh dari Allah, pasti kita makin kufur. Kalau kita itu makin dekat sama Allah, makin syukur. Tentunya kalau jenengan duwe mantu, pengen duwe mantu ya, tak wei. Ojo golek wong sing salat rajin. Ojo nyari haji wong sing sugih, ojo golek wong iku ora penting. Karena itu gak jaminan. Tapi siji kunci, golek carilah orang yang dermawan. Iku mantune wong rajin sholat tapi politik mau bulan ninggalin lah. Iya gitu Pak. Rajinnya pintar, kita pintar. Wah hafid 15 juz tapi bertitil. Iya kita dulu. Ayo. Gue harus dermawan, selesai. Kalau orangnya dermawan, insya Allah kalau Islam dia taat. Kalau pelit Islam dipertanyakan besok sama Nabi Muhammad. Dipertanyakan kamu kan. Kowe dadi santrinya bae kowe pelit karo kiaimu, teko boleh ora pernah tapi medang terus. Bang Boje. Ini seperti itu. Ini kan bahasa-bahasa guyon kita ngantuk. Bang Boje. Ya Pak Bol kan tahu, kan.
Ini penting. Jadi jenengan nek di mantu lek dermawan insyaallah selamat ta. Tapi kalau jenengan di mantu sing wong sugih utawa sing apa lek ora dermawan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang. Engkau jenengan di mantu kerja bapaknya wajib jalur gaji sekian. Kalau enggak mau aku. Nah ini berarti udah perhitungan. Kalau dermawan insya Allah lah. Nah ini tahu dermawan itu. Dermawan itu ya itu tadi. Walaupun dia tidak pun kaya, punya bobon satu, bapak mertua tulangku ini ada bobon satu. Nah, belinya cuma 2, untuk dia 1, untuk mertua 1. Ini enggak makan diumpet-umpet. Mertua mumet kayak gitu. Nah itu nanti adiknya perempuannya datang makan situ, dek cukup sekali lagi, nggak usah sini lagi dek, tumpur kalau kayak gini. Nah ini semana kayak gini. Ini bahasa betul ini. Jadi makanya wah heran yang masuk surga itu yang dia rajin sholat apa yang dermawan? Ya Isa bahasa Jawa Pak Buyung. Ini ceritanya ulama besar di Indonesia ini rajin sholat. Bahkan di mana-mana itu al-hufatul iman. Ya, bersih itu sebagian daripada iman. Tapi di Cina itu nggak malah ada tulisan itu. Wong Cina kan, Jepang buat Cina orang-orang Jepang. Itu tidak ada yang namanya satupun sampah. Ini kiai ini datang ke sana ini ceritain. Bahkan malam jam 12 malam ini tidak ada anak muda yang keluyuran. Bahkan di kota itu sunyi. Dalam kesunyian malam Mbak Yai ini kan pulang dari ngaji. Itu yang namanya perompakan sunyi. Jam 12 malam. Oh kita sini wah jam 15 jam 12 malam. Yang jam 3 malam cari mati banyak itu yang trek-trekan itu cari mati itu. Sampai-sampai berhentilah di lampu merah. Mbak Yai ini berhenti. Ada dari samping kanan ini cerita beliau ini. Kiri itu anjing jalan sampai lampu merah berhenti. Wah gede pun lagi kiri sama ada lampu merah dari Indonesia itu lu HP kiri aku lu HP ini. Di Indonesia itu loh udah ada lampu merah aja terobos. Nah ini anjing aja ada lampu merah berhenti. Hebat ini kata Mbak Yai. Jadi awakku bertanya, yang masuk surga itu apa awak orang Islam apa orang itu? Bingung. Nah ini makanya ya Allah Gusti. Ini Medan Bu katanya. Jangan bawa Medan Bu. Enggak Jepang. Menyangkut. Nah ini ayo kita sama-sama walaupun saya orang Medan apapun. Maka saya bilang kalau enggak awak itu pas apapun pokoknya malam Selasa jangan sampai berhenti karena kita menjalani apa namanya tadi api itu harus terus belajar jangan berhenti kebakar. Oh no, itu bahasanya. Jadi kalau malam Selasa ini walaupun capek dengan kerja banget 2 kali itu ujian. Makin jenengan diuji makin kayak rezeki deh. Iya. Bawa mobil itu 2 kali itu udah apa itu? Makanya kalau pikir-pikir tidak usah dibawa jimatnya. Untung saja tidak diturunkan apa ilmu meledakan ban seperti itu habis lah. Mudah-mudahan walaupun malam hari ini nampaknya semangat, ya semoga-moga ilmu kita semuanya bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau saya itu kepinginnya besok kita di akhirat sama juga, biar nampak kompak di sana juga. Amin. Nah, jadi kalau makan di sana itu menurut kitab Sifatul Jannah itu kalau kita biasa kumpul di dunia dalam ngaji besok di sana dikumpulkan sama-sama. Itu ya kita sama-sama aja kumpul sana. Andai kata aku nyangkut, Pak juga nyangkut atau kakeknya nyangkut, terus aku Pak mau nyangkut, iya biar aku salah. Jadi ada kawan kita, Mbak Samsi kok nyangkut, biar mungkin apa, mungkin kono punya apa biar kono jadalu.
Iya, jadi kita sama, insya Allah lah gitu. Aku mohonnya ya Allah yang biasa duduk sama awak bareng besok di sana. Kalau nyapa salah satu, aku minta tolong sama guruku minta tolong guru, minta tolong terus lah. Jadi sama-sama. Seandainya itu nanti dikehendaki oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Wa itta'il amri wa idharil faqati wa antudul alamin. Mulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali ya Habibi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wa ma dhaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farja'ala muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya Allah ya Quddus sa'ilana bil fulus kertas hijau alus bi barakatin amin Husaini al-Idrus Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat muga-muga binaringan samet Allahumma kitri sugi bebe sugi meri Allahumma kitri sugi sapi berangkat haji amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa aliyati amdani wa sikaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain